Dari tanah subur rahim bumi pertiwi tumbuh kearifan dalam harmoni jamu Jawa tasanan tak ternilai warisan leluhur kekayaan yang abadi dari Dalam kitab Kutara Manawa, kitab Undang-Undang era Majapahit, disebutkan apabila seseorang mengobati tanpa memiliki pengetahuan tentang ramuan jamu dan hanya bertujuan memperoleh imbalan, maka ia akan diperlakukan seperti pencuri. Bahkan, jika pengobatan dengan jamu ini menyebabkan malpraktek dan pasiennya meninggal, maka ia akan dijatuhi dengan hukuman denda sebanyak selaksa. Berbeda halnya jika pasien yang meninggal itu berasal dari kasta tertinggi, yaitu kasta Brahmana, maka juru pengobatan ini akan dipidana mati oleh raja yang berkuasa. Fakta dari sejarah ini setidaknya memberikan wawasan awal kepada kita, bahwa di masa lampau kesehatan merupakan isu yang krusial. Jamu telah lama mengambil tempat dalam sejarah dan tradisi bangsa. Lantas bagaimana perkembangan jamu Jawa ini dimulai? Setelah melalui perjalanan waktu yang panjang, tidak bisa disangka lagi jika jamu telah menjadi warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah dan tradisi. Berakar dari kebiasaan masyarakat kuno, jamu telah digunakan sejak berabad-abad dalam metode pengobatan tradisional. jamu Jawa, tradisi yang mulia di setiap tetesnya terkandung doa menjaga tubuh, menyegarkan jiwa, warisan budaya yang takkan pernah sirna. Tidak jelas sejak kapan upaya meramu jamu mulai dijalankan masyarakat Jawa. Istilah jamu sendiri tidak diketahui sejak kapan digunakan. Meski demikian, bisa dipastikan bahwa kata jamu merupakan kata serapan dari bahasa Jawa Baru. Sementara bentuk bahasa kromo inggil dari kata jamu, yakni kata jampi, ternyata memiliki sejarah yang lebih panjang. Kata jampian yang telah digunakan dalam penuturan bahasa Jawa Tengahan, bahkan dalam bahasa Jawa kuno. Kata jampian ini telah muncul dalam sejumlah kesusastraan kuno, seperti Kakawin Gatut Kacasraya, Kakawin Baratayuda, Kakawin Pumakawya, Lubdaka, dan lain sebagainya. Praktik pemanfaatan jamu sendiri dengan mudah bisa ditemukan terekam dalam sejumlah relief di sejumlah bangunan kuno candi di Jawa. Dalam bahasa Jawa kuno, orang yang berprofesi sebagai pembuat atau penjual jamu sering disebut sebagai acaraki. Dalam era Majapahit, kata acaraki ini muncul dalam prasasti Sadang, prasasti Madawapura, dan kitab Korawasrama. Para acaraki biasanya bukan sekedar peracik, namun juga memiliki mantra khusus yang diyakini memperkuat kemampuan jamu dalam menyembuhkan. Dalam prasasti Tuhan Nyaru Sidateka yang berasal dari tahun 1323 Masehi, pada masa pemerintahan Jayanegara terdapat profesi pramu jamu yang disebut Tuhanambi atau tukang obat. Meski demikian, Tuhanambi bukan sekedar orang yang paham tentang cara meracik jamu. Tuhanambi merupakan Mangilala Druya Haji, atau petugas resmi negara penarik pajak dari perniagaan jamu. Di era Majapahit, seorang peracik jamu memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Menurut kitab Kutara Manawa, yaitu kitab Undang-Undang era Majapahit, acaraki yang gagal menyembuhkan hewan ternak yang sakit hingga mengalami kematian, maka ia akan didenda 4 kali 3 atak. Jika mengobati seorang pasien, dan pasien itu kemudian mengalami kematian, maka dia akan mendapatkan denda sebanyak selaksa. Jika yang diobati dan mengalami kematian itu berasal dari kasta Brahmana, yaitu kasta tertinggi, maka yang mengobati akan dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa.
Dalam periode setelah kedatangan Islam, resep jamu sudah mulai dibukukan dalam sejumlah kitab primbon di era Mataram Kartosuro, sekitar abad 17 Masehi. Resep jamu juga bisa ditemukan cukup lengkap dalam naskah Serat Centini yang ditulis sekitar awal abad 19. Pada tahun 1850-an, Raden Atmosupono bahkan telah menulis sekitar 1734 ramuan jamu untuk berbagai keperluan. Jamu Jawa, tradisi yang mulia, di setiap tetesnya terkandung doa, menjaga tubuh, menyegarkan jiwa, warisan budaya yang takkan pernah sirna, mari kita rawat. Bahan jamu Jawa biasanya diperoleh dari alam secara langsung, mulai dari dedaunan, umbi-umbian, rimpang, bunga, akar, dan lain sebagainya. Cara mengolah jamu juga cukup beragam, mulai dari dipipis atau ditumbuk, dikukus, direbus, dipanggang, dikunyah, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa jenis jamu, di antaranya adalah jamu boreh yang dioleskan ke bagian tubuh yang sakit, jamu pilis yang ditempelkan ke dahi, jamu tapel yang ditempelkan ke perut, jamu rendem yang digunakan untuk merendam tubuh, jamu sembur yang disemburkan kepada pasien, jamu uyup yang diminumkan, jamu untal yang ditelan, jamu cekok yang dikonsumsi dengan dicekokkan ke dalam mulut, dan jamu blonyoh, yaitu jamu yang dioleskan ke seluruh tubuh. Secara umum, tersebarnya informasi tentang jamu di kalangan masyarakat Jawa tidak lepas dari peran para dukun atau juru penyembuh tradisional. Tentu, pengenalan resep jamu untuk keperluan penyembuhan di kalangan masyarakat Jawa merupakan hasil dari pengalaman yang panjang, melalui proses trial and error secara terus-menerus hingga dirasa ditemukan formula yang tepat. Peran sejumlah kitab primbon dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya tak benda berwujud jamu memang tidak bisa diabaikan. Melalui sejumlah kitab primbon, racikan dan ramuan jamu bisa diperkenalkan kepada masyarakat Jawa secara luas. Jamu tidak lagi sekadar menjadi domain yang dirahasiakan, bahkan dimonopoli oleh para tabib. Pengetahuan tentang jamu tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok istana sebagai rahasia yang layak untuk dijaga. Namun, jamu ini telah menjadi konsumsi publik Jawa mulai dari golongan yang berkuasa sampai kalangan dukun desa dan rakyat jelata, untuk selanjutnya disebarkan melalui tradisi lesan dan warisan ingatan. Dari sana, maka pemahaman tentang jamu ini pada akhirnya tersebar secara merata. Meski ada banyak orang yang berusaha untuk menyembunyikan rahasia penyembuhan melalui jamu beserta resepnya, akan tetapi pada akhirnya rahasia tentang jamu tetap tersebar secara luas dan menjadi warisan tradisi tak benda di kalangan masyarakat Jawa. Pengetahuan tentangnya kini telah tersebar melalui berbagai media. Jamu Jawa, tradisi yang mulia, di setiap tetesnya terkandung doa, menjaga tubuh, menyegarkan jiwa, warisan budaya yang takkan pernah sirna. Jamu Jawa, pusaka yang terjaga. Kini, jamu bukan sekedar memiliki wajah tradisional dengan pemasaran melalui tangan mbok jamu gendong, atau dibawa dengan gerobak, atau dipikul. Jamu telah diproduksi dan dipasarkan secara modern melalui jejaring industri. Bahkan, jamu bisa dikonsumsi dengan cara yang lebih instan, tanpa perlu repot meracik sejumlah bahan. Jamu telah naik kelas melalui kafe-kafe dan restoran yang bersuasana nyaman. Hal yang paling menggembirakan, sejak 6 Desember tahun 2023, melalui suatu sidang yang diselenggarakan UNESCO di Kasane, Republik Botswana, Rumah Sehat Jamu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda yang ke-13 yang dimiliki Republik Indonesia. Di sini kita patut gembira bahwa jamu telah naik kelas. Lantas bagaimana nasib jamu ke depannya? Waktu dan peran kita yang akan menjawabnya. Menyegarkan jiwa.
warisan budaya yang takkan pernah sirna. Jamu Jawa pusaka yang terjaga dalam setiap teguk berasa makna cinta. Mari lestarikan dari dulu hingga kini. Jamu Jawa warisan takkan pernah mati.